Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu peserta PPG seluruh Indonesia. Sekarang kita akan membahas kembali tentang UKIN Portofolio. Sebelumnya di video sebelumnya di UKIN Portofolio bagian 1 saya sudah menyampaikan tentang poin-poin penting yang ada di PPT yang dari GTK dan sekarang kita mari cermati bersama. Ini panduan lengkapnya dalam bentuk PDF untuk UKIN Portofolio atau uji kinerja portofolio. Nanti Bapak Ibu yang misalkan belum memiliki, file ini, boleh kalau mau membutuhkan, boleh silakan menyimpan emailnya di komen, nanti insya Allah saya kirim via email ya, email Bapak Ibu. Nah kita cermati bersama Bapak Ibu. Di sini ada tentang panduan penyusunan dan penilaian portofolio UKM PPG. Ada 15 halaman. Ini adalah sesuatu yang baru ya di PPG 2020 ini, karena ketika 2019 komponennya itu hanya ada UKIN dan UP, dan UKIN itu hanya, praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran itu produknya adalah RPP dan praktik pembelajaran. Nah, kalau tahun 2020 ini, tentu masih ada UKIN dan UP, UKIN atau uji kinerja dan UP uji pengetahuan. Tetapi pada 2020 ini uji kinerja itu dibagi menjadi 2 komponen. Yang pertama yaitu UKIN pembelajaran dan yang kedua adalah UKIN portofolio. UKIN pembelajaran itu produknya adalah RPP dan praktik pembelajaran. Tetapi karena sekarang sedang pandemi 2020 ini, maka pembelajaran itu tidak live, tidak langsung dilaksanakan secara real time. Tapi Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran, kemudian merekamnya, kemudian mengedit menjadi 30 sampai 40 menit yang mencukupi semua kegiatan pembukaan, inti, dan penutup. Dan itu bobotnya adalah 6 kali, nilainya 6 kali. Dan ditambah sekarang ada namanya UKIN Portofolio. UKIN Portofolio itu bobotnya 1 kali, jadi 6 kali UKIN pembelajaran, ditambah 1 kali nilai UKIN Portofolio dibagi 7, dan itu nilai akhirnya akan menjadi nilai UKIN. Ya, atau uji kinerja. Nah, ini sesuatu yang baru di 2020 ini, sehingga mari kita cermati bersama. Yang pertama, yang A adalah penilaian portofolio pada UKM PPG di sini ya. Nah, penilaian portofolio pada UKM PPG digunakan untuk menilai capaian pembelajaran ke-7 atau CP4. Jadi PPG ini, program profesi guru itu memiliki tujuan capaian pembelajaran ya, capaian pembelajaran atau CP, dan ini untuk UKIN portofolio merupakan penjabaran dari CP7, yaitu Bapak Ibu atau sebagai guru mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. CP7 ini dibuktikan dengan peserta UKM PPG telah melaksanakan. Nah, ini 4 komponen yang akan dijadikan UKIN portofolio. Penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi. Sekarang kita lihat ke bagian B, pengertian fungsi dan pemetaan portofolio. Istilah portofolio banyak digunakan pada berbagai bidang, misal bidang keuangan, perbankan, politik, dan pemerintahan, manajemen dan pemasaran, seni dan bidang pendidikan. Kemudian dalam bidang pendidikan, dalam dunia kita sekarang ya di PPG ini, portofolio berarti sekumpulan dari karya-karya mahasiswa yang terkait dengan performan tertentu. Ini menurut M. Halauli dan Kosididialwa 2016, yang merupakan bentuk asesmen alternatif dan autentik. Jadi UKIN portofolio ini merupakan penjabaran dari asesmen alternatif dan autentik untuk melengkapi tes. Ya, kemudian dalam konteks UKM PPG, portofolio adalah kumpulan bukti fisik yang menunjukkan bahwa mahasiswa telah melaksanakan penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi selama menjalankan tugas profesi sebagai guru dan selama menjadi mahasiswa PPG yang dideskripsikan dalam narasi disertai dengan melampirkan bukti. Jadi UKIN portofolio ini bukan tes ya Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu itu silakan melengkapi atau melampirkan, yang pertama itu mendeskripsikan dulu ya, menarasikan dulu,
diverifikasikan dulu, kemudian melampirkan buktinya yang meliputi 4 komponen itu, penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi dalam menjalankan tugas profesi. Nah, seperti kita ketahui, program profesi guru itu ada 2 macam. Ya, ada 2 macam Bapak Ibu. Ada PPG dalam jabatan atau kita singkat menjadi Daljab dan PPG prajabatan ya atau Prajab. Nah, untuk mahasiswa PPG dalam jabatan berarti Bapak Ibu ya sekarang ya, itu portofolio yang dikumpulkan merupakan karya selama 2 tahun terakhir, ditambah karya selama menjadi mahasiswa PPG. Jadi sekarang silakan Bapak Ibu dibuka-buka lagi filenya, dokumennya, karya-karyanya itu dibatasi di sini interval waktunya ya Bapak Ibu menurut panduan itu adalah 2 tahun. 2 tahun ke belakang ditambah selama Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG. Jadi UKIN itu kan akan dilaksanakan awal Desember 2020 ini. Jadi sekarang Bapak Ibu kan sekarang masih dalam tahap PPL. Nah, masih ada waktu 1 bulan ini kalau mau mengikuti kegiatan penelitian, melengkapi berkas penelitian, atau juga, workshop atau webinar. Nah, itu bisa ya, masih bisa dilampirkan atau mungkin Bapak Ibu melakukan penelitian, kemudian diseminarkan di sekolah gitu ya, atau di tempat lain. Nah, itu masih bisa dipakai sertifikatnya atau buktinya. Nah, kalaupun mahasiswa prajabatan, portofolio itu merupakan karya selama menjadi mahasiswa PPG ya, karena prajabatan itu begitu lulus S1 kemudian mengikuti atau seperti kuliah lagi ya, seperti kuliah S2, tapi ini mengambil PPG Prajabatan. Nah, tadi dijelaskan bahwa ada 4 komponen portofolio yang diakui oleh UKM PPG, yakni tadi ya, penelitian, refleksi diri, mencari informasi baru, kemudian menghasilkan karya inovasi. 4 itu Bapak Ibu ya, yang diakui oleh UKM PPG ya, yang tahun 2020 ini. Bukti pelaksanaan penelitian dapat berupa laporan penelitian, artikel yang dipresentasikan, artikel yang dipublikasikan di prosiding, jurnal nasional maupun jurnal internasional, atau karya ilmiah populer yang diterbitkan di majalah atau koran. Itu adalah untuk penelitian. Jadi penelitian itu adalah bisa, berupa laporan atau artikel yang dipresentasikan di jurnal nasional ataupun internasional, di seminar nasional ataupun internasional, atau mungkin Bapak Ibu menerbitkan di majalah atau koran. Kemudian refleksi diri, yang poin kedua ya Bapak Ibu ya, refleksi diri itu berisi narasi tentang perbaikan kinerja yang telah dilakukan mahasiswa, yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas kompetensi, ya, untuk meningkatkan kualitas kompetensi. Jadi narasi kalau refleksi diri itu berupa narasi tentang perbaikan diri yang telah dilakukan mahasiswa, ya, yang telah dilakukan Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas kompetensi. Peningkatan kualitas kompetensi ini dilakukan melalui proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus, meliputi pengembangan diri termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, kemudian pelaksanaan penelitian dan pengembangan karya inovasi. Kemudian yang ketiga, aspek yang ketiga atau komponen yang ketiga dalam UKM PPG, UKIN Portofolio ini adalah pencarian informasi baru. Nah, seperti apa ya pencarian informasi baru? Buktinya itu adalah ketika Bapak Ibu mengikuti pendidikan dan latihan atau diklat, kemudian lokakarya, seminar atau webinar atau konferensi, dan kegiatan lain yang mendukung peningkatan kompetensi diri Bapak Ibu, ya. Kemudian yang terakhir adalah inovasi. Inovasi dapat ditunjukkan dengan karya profesi yang telah dihasilkan Bapak Ibu. Seperti apa contohnya? Karya inovasi itu adalah buku, modul, diktat, media, alat bantu pembelajaran, buku ajar, kemudian buku referensi, laman, kemudian software, karya teknologi, karya seni, karya olahraga, ataupun bentuk lain terkait dengan pelaksanaan pendidikan yang dilakukan mahasiswa untuk memperbaharui pembelajarnya menjadi lebih baik. Jadi ini adalah karya-karya inovasi yang betul-betul real yang Bapak buat original, ya. Original dari Bapak Ibu yang buat semua konten-kontennya. Bisa buku, modul, ya. Silakan mungkin ada yang
Nyusun buku modul dan lainnya yang diterbitkan selama 2 tahun terakhir. Ini bisa menjadi komponen yang keempat. Nah, kita lihat ya penjelasan masing-masing komponen portofolio. Yang pertama adalah komponen melaksanakan penelitian dan publikasi. Dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian atau artikel yang diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah tertentu dan dimuat dalam proceeding atau artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah terakreditasi ya, maupun tidak terakreditasi. Kemudian tulisan ilmiah populer yang dimuat dalam majalah, tabloid, koran, newsletter, atau buletin, baik yang terbit lokal, regional, nasional, maupun internasional yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu, ya, baik individu atau kelompok. Ya, jadi ini adalah, penelitian atau publikasi bisa diterbitkan di jurnal, jurnal nasional, jurnal internasional. Jurnal nasional yang terakreditasi maupun tidak, jurnal internasional yang terindeks atau tidak gitu ya. Misalkan ada jurnal internasional yang terindeks Scopus, Thomson Reuters, dan lain-lainnya yang bereputasi. Kemudian atau juga tulisan ilmiah populer yang dimuat di majalah, tabloid, koran, newsletter, atau buletin yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu, ya, seperti itu. Kemudian kalau skripsi, tesis, disertasi, dan makalah yang dihasilkan mahasiswa untuk memenuhi tugas akademik ketika mahasiswa melanjutkan studi tidak dapat dimasukkan sebagai komponen karya pengembangan profesi. Ya, ini mungkin Bapak Ibu sudah ada yang menyelesaikan disertasi ya, doktor, S3 ataupun mungkin tesis untuk S2, tetapi untuk masuk ke komponen penelitian dan publikasi di sini tidak dapat dimasukkan sebagai komponen karya pengembangan profesi. Jadi belum bisa ya untuk yang 2020 ini. Kemudian yang kedua kita lihat komponen refleksi diri. Ya, refleksi diri ini dideskripsikan dengan narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus yang dilakukan oleh mahasiswa PPG, baik dalam pengembangan diri, termasuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran pada khususnya, kemudian melaksanakan penelitian, mengembangkan karya inovasi, dan juga terkait pelaksanaan tugas guru secara umum meliputi berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain. Analisis ini mendeskripsikan apakah pengembangan diri, penelitian, pengembangan karya inovatif sudah direncanakan, dilaksanakan, dan dinilai secara baik. Analisis ini juga memuat deskripsi tentang permasalahan dan perbaikan ketiga hal tersebut, serta menemukan makna dari proses perbaikan tersebut guna melakukan modifikasi kegiatan pembelajaran di masa depan. Hal-hal yang sudah berhasil juga diceritakan untuk dijadikan penguatan kegiatan berikutnya. Perubahan atau perbaikan yang telah dilakukan mahasiswa dilampirkan. Jadi nanti di refleksi diri ini nanti Bapak Ibu menceritakan, menarasikan ya dari komponen penelitian, kemudian karya inovasi, dan juga pencarian informasi ya, seperti pelaksanaan tugas guru secara umum. Nah, nanti dianalisis, kemudian dideskripsikan apakah aspek-aspek penelitian, kemudian mengembangkan karya inovasi dan pengembangan kompetensi yang lain itu sudah direncanakan, kemudian dilaksanakan dan dievaluasi. Ya, jadi kalau memang sudah, buktinya apa yang Bapak Ibu sudah lakukan. Nah, ini hampir sama ya dengan saya ketika 2015 itu mengikuti sertifikasi dosen dan itu ada salah satu komponennya itu namanya DD. DD itu adalah deskripsi diri. Nanti saya insya Allah nanti setelah ini saya coba perlihatkan kira-kira seperti apa ya kurang lebihnya. Tapi yang membedakannya itu adalah komponen yang dinarasikan. Kalau kalau Bapak Ibu nanti komponennya ini ya, melaksanakan penelitian, mengembangkan karya inovasi, dan juga terkait pelaksanaan tugas guru secara umum meliputi berpikir, berperilaku, dan berinteraksi. Jadi nanti kita coba lihat contohnya. Kemudian yang ketiga adalah komponen pencarian informasi dan pengetahuan baru dibuktikan dengan mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi diri. Kegiatan ini berupa pendidikan dan latihan, lokakarya,
seminar atau webinar, konferensi, dan juga kegiatan lain yang mendukung peningkatan kualitas diri. Pendidikan dan pelatihan atau diklat adalah kegiatan yang pernah diikuti oleh mahasiswa dalam rangka pengembangan dan atau peningkatan kompetensi selama melaksanakan tugas sebagai pendidik, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi, nasional maupun internasional. Nah, bukti dokumennya nanti diikut sertakan berupa sertifikat atau piagam. Jadi nanti kalau Bapak Ibu memasukkan komponen yang ketiga, untuk yang diklat atau pencarian informasi baru, nanti yang dilampirkan adalah sertifikat atau piagam yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara yang sah. Keikutsertaan dalam seminar, webinar, konferensi sebagai pemakalah dibuktikan dengan sertifikat dan makalah atau bahan presentasi. Sedangkan kalau sebagai peserta dibuktikan dengan sertifikat. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti ada yang sebagai peserta ketika diklat, berarti sertifikatnya saja. Atau mungkin juga di dalam suatu diklat Bapak Ibu menjadi presenternya atau pematerinya, itu buktinya nanti sertifikat dan makalah atau bahan presentasi. Kegiatan lain yang mendukung berupa kegiatan MGMP atau KKG atau sebagai guru inti atau master trainer dalam kegiatan-kegiatan pengembangan profesi yang dibuktikan dengan sertifikat. Ya, jadi ini ada sertifikatnya misalkan Bapak Ibu mengikuti atau aktif dalam kegiatan MGMP atau KKG atau sebagai guru inti atau master trainer dalam kegiatan-kegiatan pengembangan profesi, nanti dibuktikan juga dengan sertifikat. Ya. Kemudian komponen yang keempat, yang terakhir itu yang tentang menghasilkan inovasi baru. Jadi ini adalah upaya Bapak Ibu untuk menunjukkan adanya pengembangan profesi dengan menghasilkan karya yang sesuai dengan profesinya. Karya-karya ini dilengkapi dengan bukti pernyataan keaslian karya yang ditandatangani mahasiswa, yang ditandatangani Bapak Ibu di atas materai 6.000. Jadi khusus untuk yang keempat, yang tentang untuk inovasi baru, ini jadi Bapak Ibu nanti melampirkan surat bukti keasliannya yang ditandatangan di atas materai 6.000. Nah, apa ya komponen-komponennya? Yang pertama adalah Bapak Ibu mungkin karya inovasinya adalah buku. Jadi dapat berupa buku pelajaran, buku referensi, buku lainnya, dan atau buku terjemahan yang diterbitkan oleh suatu lembaga atau institusi atau penerbit baik yang memiliki nomor ISBN maupun yang tidak memiliki nomor ISBN. ISBN itu nomor yang ada di belakang buku itu ya, seperti itu. Kemudian yang B, modul pembelajaran berupa modul yang digunakan selama melaksanakan pembelajaran di kelas yang diampu mahasiswa, baik di sekolah sendiri atau sekolah lain atau untuk kelompok belajar paket A, B, C. Ya, jadi inovasinya ini bisa buku, bisa modul atau diktat. Diktat yang mencakup materi pelajaran yang diampu mahasiswa termasuk diantaranya panduan praktikum, lembar kerja, dan lain-lain. Mungkin Bapak Ibu selama 1 semester kan membuat LKPD dari berbagai KD gitu ya, dari berbagai KD. Kemudian Bapak Ibu mengembangkan lembar kerjanya itu, kemudian kegiatan praktikumnya betul-betul real hasil hasil dari karya pemikiran Bapak Ibu. Jadi tidak tidak sama dengan yang sebelumnya atau tidak mengutip dengan yang sebelumnya. Itu bisa diakui ya. Kemudian mungkin Bapak Ibu mengembangkan suatu praktikum yang baru yang belum ada di buku-buku yang lain gitu ya. Kemudian yang keempat adalah media atau alat pembelajaran, yaitu hasil karya guru yang inovatif, orisinil, dan sesuai mata pelajaran. Media atau alat pembelajaran dapat berupa alat bantu presentasi, alat bantu olahraga, alat bantu praktik, alat bantu musik, dan alat lain yang membantu kelancaran proses pembelajaran, pembimbingan di sekolah. Kemudian karya teknologi tepat guna, yaitu karya hasil pengembangan dalam bidang sains, teknologi, sosial, dan humaniora yang dibuat menggunakan bahan, sistem, atau metodologi tertentu dan dimanfaatkan untuk membantu kehidupan masyarakat. Kemudian yang keenam adalah karya seni dan karya olahraga, yaitu hasil refleksi nilai-nilai dan atau gagasan manusia yang diekspresikan secara estetik dalam berbagai medium seperti rupa, gerak, bunyi, dan kata yang bermakna bagi kehidupan manusia.
Bukti media atau alat pembelajaran, karya teknologi tepat guna, dan karya seni atau olahraga yang tidak dapat disertakan langsung sebagai bukti diganti dengan foto dari karya yang dimaksud. Jadi kalau misalkan bukti dari karya atau karya seni dan karya olahraga itu bentuknya fisik gitu ya sehingga tidak bisa dilampirkan. Nah, nanti bisa dibuktikan dengan foto atau bukti lain yang menggambarkan penggunaan karya teknologi tepat guna atau karya seni tersebut. Kemudian bukti karya teknologi atau karya seni atau olahraga perlu disertai deskripsi yang menggambarkan ide yang melatar belakangi spesifikasi dan khalayak yang memanfaatkannya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mempunyai karya seni atau karya olahraga gitu ya, atau itu perlu dijabarkan dari segi latar belakang, kemudian siapa yang sudah menggunakannya atau khalayak yang memanfaatkannya. Deskripsi media atau alat pembelajaran mencakup spesifikasi, ya. Spesifikasinya itu dimensi dan bahan bakunya, kemudian materi ajar, kemudian caranya atau manual prosedurnya menggunakan media tersebut dalam pembelajaran yang memiliki keabsahan atau kesahihan. Jadi kita lihat, nah ini adalah borang dari portofolio. Jadi borang portofolio ini disediakan nanti online ya di website https://ukmppg.kemdikbud.go.id. Ini nanti diisi oleh Bapak Ibu sebagai mahasiswa PPG. Borang ini berupa kolom kosong untuk diisi dengan narasi deskripsi diri yang terkait komponen portofolio yang dinilai dan disediakan kolom untuk mengunggah buktinya. Jadi nanti di website ini nanti akan ada kolom kosong, nanti isinya nanti deskripsi diri, kemudian juga nanti ada file untuk mengunggah buktinya. Nah, ini isinya. Misalkan deskripsikan kegiatan penelitian dan publikasi yang telah dilakukan. Nanti Bapak Ibu mengetik di sini. Ya, nanti mengetik di sini. Nah, saya kurang tahu untuk nanti yang PPG guru ini apakah ada batas jumlah katanya. Kalau saya dulu ketika mengetik DD atau deskripsi diri itu ada jumlah katanya. Jadi ada maksimalnya ya. Tapi nanti ketika kita mengetik di situ nanti kelihatan kita sudah ada berapa kata. Saran saya nanti Bapak Ibu setelah tahu kisi-kisi pertanyaannya coba di narasikan dulu atau coba di buat layout-nya di Word dulu ya, untuk coba-coba. Kemudian yang kedua, deskripsikan kegiatan refleksi diri yang telah dilakukan. Jadi Bapak Ibu selama kegiatan refleksi dirinya seperti apa? Kemudian deskripsikan kegiatan pencarian informasi yang telah dilakukan, ya, yang tadi yang webinar, workshop, diklat, dan sebagainya. Kemudian kegiatan yang menghasilkan inovasi, tadinya sudah ada. Nah, kemudian setiap deskripsi tersebut dilengkapi dengan ruang untuk mengunggah buktinya. Jadi nanti setelah Bapak Ibu menarasikan, nanti di bawah ada kolom untuk mengupload buktinya. Formatnya itu PDF atau JPEG atau gambar ya, atau tautan alamat di internet tertentu jika berupa video. Setiap bukti, nah ini yang pentingnya setiap bukti hanya boleh digunakan untuk satu komponen portofolio. Ya, jadi kalau misalkan ada satu sertifikat, ya itu hanya bisa dipakai untuk satu komponen portofolio. Misalkan tidak bisa dipakai untuk yang komponen penelitian dan juga dipakai untuk inovasi baru. Ya. Nah, kolom untuk mengunggah bukti fisik berupa tabel. Jadi nanti kolom untuk mengunggah bukti fisik itu berupa tabel. Jadi sebagai berikut. Tabel nanti tabel berapa, ini daftar kegiatan pelaksanaan penelitian ya. Misalkan nanti judulnya apa, Bapak Ibu. Nanti jenis karyanya itu laporannya apa gitu, apakah yang diterbitkan di jurnal nasional atau jurnal internasional. Kemudian kalau tempat publikasinya, kemudian tahun terbit, edisi, volume, kemudian keterangannya ini jenis namanya, kemudian tahunnya itu berupa apa? Apakah jurnal nasional ataukah jurnal internasional ya, atau jurnal nasional yang terakreditasi dan lain-lain. Kemudian yang kedua, tabel 2. Tabel 2 adalah daftar kegiatan pelaksanaan refleksi diri. Jadi nanti misalkan kegiatan refleksi diri, permasalahannya apa, perbaikannya apa, kemudian tahun, semester, atau keterangan. Misalnya ketika kegiatan refleksi dirinya di bagian penelitian, misalkan permasalahannya, misalkan di tahun itu sudah meneliti tetapi belum bisa diseminarkan gitu ya misalkan. Kemudian perbaikannya diseminarkan gitu ya, diseminarkan. Nah, tahunnya kapan? Tahun kapan pelaksanaannya, kemudian semesternya berapa, kemudian keterangannya, misalkan diseminarkannya ya, perbaikannya itu
melibatkan siapa saja misalnya seperti itu. Kemudian ini tabel 3 misalnya ya, daftar kegiatan pelaksanaan pencarian informasi. Jadi tadi ya seperti webinar, workshop, diklat dan sebagainya. Nanti kegiatannya apa, nama kegiatannya, kemudian penyelenggaranya siapa, nah peran Bapak Ibu itu sebagai apa? Pembicara, peserta atau panitia ya. Tempatnya, kemudian di mana, tingkatnya itu apa? Maksudnya tingkatnya itu kecamatan, kabupaten kota, provinsi, nasional atau internasional. Di sini ya tingkatnya. Kemudian waktunya dari misalkan tanggal berapa sampai berapa. D yang terakhir adalah daftar kegiatan yang menghasilkan inovasi baru dalam pendidikan atau pembelajaran. Tadinya misalkan nama produknya Bapak Ibu misalkan sudah pernah membuat buku, diktat, ya, buku modul, web, aplikasi, alat bantu pembelajaran, alat peraga, dan seterusnya. Nah, web di sini itu Bapak Ibu menggunakan website yang resmi ya, jadi bukan website yang untuk personal blog gitu ya. Kemudian deskripsi peruntukannya itu untuk apa produk yang Bapak Ibu kembangkan. Kemudian bulan dan tahun pembuatannya kapan. Kemudian pemberi pengesahan, nomor hak cipta atau paten kalau ada. Pemberi pengesahan ini adalah lembaga yang mengakui ya. Misalkan kalau mau didaftarkan hak ciptanya ke Menteri Perdagangan itu bisa secara online. Ya, bisa didaftarkan untuk hak ciptanya. Nah, ini adalah rubrik portofolio Bapak Ibu. Rubrik penilaian untuk keempat jenis portofolio. Jadi nanti ketika di kegiatan penelitian itu beda-beda skornya. Misalkan publikasi di jurnal internasional ada 3, publikasi di jurnal nasional Sinta 1 dan Sinta 2 itu skornya atau kreditnya 2,5. Publikasi di jurnal ada ISSN-nya dan DOI-nya itu 2. Kemudian jurnal nasional belum terakreditasi Sinta, kemudian tidak ada ISSN-nya, tidak ada DOA-nya, tapi termasuk jurnal nasional itu 1,5. Kemudian laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah 1. Ya ini sebenarnya ada peluang Bapak Ibu kan nanti di PPG itu ada melaksanakan PTK ya. Nah itu kan sebenarnya itu penelitian Bapak Ibu. Jadi itu penelitian, kalau Bapak Ibu hasilnya diseminarkan di sekolah, nah nanti buktinya sertifikat dari kepala sekolah yang menerangkan bahwa Bapak Ibu telah menyeminarkan laporan penelitian tersebut, ini nanti poinnya 1 ya. Tapi kalau nanti laporan hasil penelitian belum diseminarkan itu poinnya 0,5. Nah, atau karya ilmiah atau best practice di jurnal atau proceeding internasional. Ini adalah poinnya atau kreditnya 3. Karya ilmiah atau best practice di jurnal atau proceeding nasional 2,5. Karya ilmiah atau best practice di jurnal atau proceeding provinsi itu 2. Ya, ini berbeda levelnya. Kalau 3 internasional, 2,5 nasional, 2 provinsi. Kemudian tulisan karya ilmiah populer di media massa nasional 1,5. Bapak Ibu mungkin menulis idenya, kemudian pemikirannya sesuai yang relevan ya dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Kalau di-publish di media massa nasional itu 1,5 ya. Kalau di provinsi, kabupaten atau web resmi ya, bukan blog misalkan mohon maaf misalkan ada Blogspot, ada Multiply dan sebagainya itu blog ya, itu personal blog. Jadi ini web resmi mungkin seperti web dari kementerian atau web dari pemerintah daerah ya, itu adalah nilainya 1. Nah, ini kalau jika penelitian atau karya ilmiah merupakan hasil kolaborasi, maka pembagian skor ada kredit atau kreditnya sebagai berikut. Mungkin Bapak Ibu pernah membuat artikel menyeminarkannya, tapi tidak hanya 1 orang oleh Bapak Ibu ya. Nah, ini misalkan ada pembagiannya, misalkan kalau artikelnya itu 2 orang, berarti peneliti atau penulis utama itu 60%. Ini biasanya nama pertama ya, nama pertama yang ditulis itu adalah sebagai peneliti atau penulis utama. Peneliti atau penulis kedua misalkan 40%. Jadi kalau Bapak Ibu nanti misalkan ya, ada artikel yang diterbitkan di jurnal nasional 3 gitu kan maksimalnya 3. Tapi yang nulisnya ada 2 orang, Bapak Ibu 1, kemudian ada rekan yang lain. Berarti Bapak Ibu itu nilainya adalah, 60%-nya dari 3 ya, karena nilai maksimumnya adalah 3. Kemudian nanti kalau 3 orang, 4 orang, dan sebagainya. Ini penghitungannya ya, nanti Bapak Ibu ada di mana posisinya. Ya, seperti itu. Kemudian melakukan refleksi diri.
Refleksi diri ini terkait dengan kegiatan pengembangan diri, pelaksanaan penelitian, dan karya inovasi yang telah dilakukan dan dimanfaatkan untuk perbaikan. Perbaikan seperti apa dideskripsikan dan bukti perubahan dilampirkan dengan dengan mengunggah ya. Ini dengan mengunggah atau mengupload berkas. Sebagai contoh misalkan ya, seorang mahasiswa ya Bapak Ibu mengikut pelatihan pembuatan media untuk matematika misalnya ya. Pengetahuannya digunakan untuk perbaikan pembelajaran dengan menciptakan karya inovasi, dapat merujuk karya diciptakan, bukti perbaikan pelaksanaan pembelajaran dilampirkan pada refleksi. Nah, ini contohnya ya kegiatan refleksi itu ya. Misalkan melaksanakan refleksi pengembangan diri termasuk perencanaan, pelaksanaan, asesmen pembelajaran satu semester minimal satu kali, nanti poinnya 0,5. Jadi kalau nanti di kolom refleksi diri Bapak Ibu menarasikan bahwa sudah melaksanakan, eee, perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian asesmen pembelajaran itu satu kali minimal satu semester itu poinnya 0,5 ya. Kemudian melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian itu 0,5. Melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi 0,5. Nah, ini adalah pencarian informasi atau pengetahuan dan forum ilmiah. Kalau Bapak Ibu mengikuti diklat, ya, diklat itu kan biasanya ada sertifikatnya. Nah, biasanya di baliknya sertifikat atau di halaman kedua ada lampirannya itu jumlah jam. Nah, yang diakui di UKM PPG ini, diklat fungsional dan teknis yang dilaksanakan Bapak Ibu itu yang diakui adalah minimal 30 JP Bapak Ibu. Ya, jadi kalau hanya sertifikatnya, tidak ada jamnya, berarti tidak masuk ya kategori ini. Ini minimalnya 30 sampai 80 ini skornya 1. Kemudian kalau jamnya 81 sampai 182 dan seterusnya ya, dan seterusnya. Jadi berarti di sini dapat disimpulkan minimal jamnya adalah 30. Kemudian yang B, misalkan paket kegiatan guru, misalnya paket pengembangan kurikulum, paket penyusunan modul, dan lain-lain. Satu paket minimal 3 jam pertemuan atau 60 menit. Jadi satu jamnya 60 menit. Satu paket poinnya 0,35 ya, 0,35. Jadi ini ada misalkan paket kegiatan guru misalnya Bapak Ibu nanti berkumpul misalkan di MGMP, mengembangkan kurikulum misalkan ya, atau mengembangkan modul atau mengembangkan yang lain. Nah, satu paketnya itu yang diakui itu kegiatan pengembangan kurikulumnya atau pelaksanaan kegiatannya itu, satu paketnya itu minimal 3 jam, Bapak Ibu dilaksanakannya. 3 kali 60 menit. Jadi minimal yang diakuinya itu adalah kegiatan yang dilaksanakan Bapak Ibu adalah berlangsung selama 180 menit. Dan itu poinnya adalah 0,35 ya. Di sini ya satu paket minimal 3 jam pertemuan. Berarti kalau Bapak Ibu misalkan melaksanakan 6 jam pertemuan seharian penuh berarti itu kan 2 paket ya, berarti 2 kali 0,35 karena dihitungnya satu paket itu setara dengan 3 jam pertemuan dikali 60 menit berarti 180 menit, ini poinnya 0,35 ya, seperti itu. Atau yang C adalah kegiatan kolektif guru, lokakarya, seminar, atau konferensi internasional ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu misalkan menjadi pembicara di lokakarya, seminar, konferensi internasional levelnya itu satu. Kalau misalkan menjadi peserta, panitia, atau moderator itu 0,5 ya. Kemudian selanjutnya lokakarya, seminar atau konferensi regional ya, misalkan Asia gitu ya. Regional Asia Tenggara itu pembicara 0,80, kalau menjadi peserta, panitia atau moderator itu 0,40. Kalau di tingkat nasional, ya Bapak Ibu sebagai pembicara itu 0,7, kalau sebagai peserta, panitia, moderator itu 0,35. Kalau di provinsi 0,6 sebagai pembicara, panitia atau moderator 0,30. Di tingkat kabupaten 0,50 atau 0,25. Lokakarya atau seminar atau konferensi di sekolah atau gugus ya, itu 0,20. Ini, kalau panitia, moderator, peserta ini 0,1. Nah itu pasti Bapak Ibu selama di sekolah ya, pasti banyak kegiatan kan, kegiatan
kegiatan bisa lokakarya, seminar, atau konferensi di sekolah ya. Kalau jadi panitia, itu ada poinnya 0,1 ya, 0,1 dan untuk aspek yang C ini hanya dibuktikan sertifikat sebagai panitia di lokakarya sekolah Bapak Ibu misalkan gitu ya. Jadi tidak ada minimal jamnya, berbeda dengan yang tadi ya, yang pengembangan paket. Nah, kemudian kita yang terakhir itu adalah masuk ke menghasilkan inovasi baru dalam pendidikan dan pembelajaran. Nah, kalau Bapak Ibu menulis buku teks yang lolos penilaiannya oleh Kemdikbud, itu skornya 6. Kalau buku teks yang diterbitkan penerbit atau printed atau e-book penerbit ber-ISBN 3. Nah, Bapak Ibu nanti kalau misalnya sudah punya draft buku, ya, buku teks, kemudian belum didaftarkan, coba didaftarkan ISBN-nya ya secara online. Ini mudah ya, prosesnya mudah. Nanti tinggal melengkapi berkas-berkasnya, kemudian apa yang harus diupload, nanti menunggu hasil, nanti akan ada. Nah, itu berarti bisa 3. Nah, kalau buku teks yang diterbitkan penerbit, ya, atau printed atau e-book penerbit belum ber-ISBN itu skornya 1. Buku teks yang dicetak sendiri itu 0,5. Nah, ini yang 1, 2, 3 ini sudah diterbitkan ya, 2 dan 3 itu sudah diterbitkan oleh penerbit. Bedanya ber-ISBN atau belum. Tapi kalau buku teksnya yang dicetak sendiri itu 0,5. Modul atau LKPD minimal 1 semester yang digunakan nasional 2. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan LKPD dan digunakan secara nasional itu 2. Modul atau LKPD minimal 1 semester yang digunakan provinsi, kabupaten, kecamatan 1. Modul atau LKPD minimal 1 semester yang digunakan di sekolah 0,5 ya. Tapi pastikan modul atau LKPD ini adalah betul-betul orisinil karya Bapak Ibu ya. Jadi mengembangkan sendiri berdasarkan hasil pemikiran sendiri. Kemudian buku dalam bidang pendidikan diterbitkan penerbit atau printed atau e-book ber-ISBN 3. Buku dalam bidang pendidikan kalau sebelumnya itu mungkin sesuai dengan bidang materi Bapak Ibu ya, bidang pelajaran Bapak Ibu. Kalau ini buku dalam bidang pendidikan diterbitkan penerbit atau printed atau e-book ber-ISBN itu 3. Kemudian buku dalam bidang pendidikan diterbitkan penerbit atau printed atau e-book belum ber-ISBN itu 1. Buku dalam bidang pendidikan yang dicetak sendiri 0,5. Buku hasil karya terjemahan 1. Jadi misalkan Bapak Ibu mencoba menerjemahkan buku dari luar negeri ya ke dalam bahasa Indonesia. Ini kalau sudah diterbitkan itu nilainya 1. Atau mungkin buku pedoman guru 1,5. Book chapter atau bunga rampai yang terbit nasional ber-ISBN diterbitkan penerbit, printed atau e-book itu 1,5. Book chapter atau bunga rampai yang terbit nasional belum ber-ISBN diterbitkan penerbit atau printed atau e-book 1. Book chapter atau bunga rampai belum ber-ISBN diterbitkan sendiri 0,5. Kemudian karya teknologi kompleks ini ada 4, karya teknologi sederhana 2 skornya, karya seni kompleks 4, karya seni sederhana 2, alat peraga kompleks 2, alat peraga sederhana 1, karya praktikum kompleks 4, karya praktikum sederhana 2, anggota tim pengembangan penyusunan standar, pedoman soal, dan sejenisnya tingkat nasional atau provinsi 1. Ya, keterangan untuk karya kompleks dan karya sederhana. Nah, ini apa sih yang membedakan karya kompleks dan karya sederhana ya? Nah, ini karya kompleks ya. Kategori kompleks itu terdiri dari satu atau beberapa karya berupa hasil pengembangan model metodologi, evaluasi pembelajaran, manajemen, olahraga yang telah divideokan dengan durasi kumulatif minimal 60 menit. Ya, jadi kalau kompleks itu adalah kumpulan dari beberapa karya. Beberapa hasil karya pengembangan Bapak Ibu kemudian divideokan menjadi 60 menit, nanti diupload ke YouTube, kemudian nanti linknya disertakan. Satu karya berupa hasil eksperimen sains teknologi dimanfaatkan di masyarakat minimal di tingkat kelurahan ya. Atau Bapak Ibu juga satu karya hasil eksperimen atau hasil dari Bapak Ibu, kemudian ini dimanfaatkan oleh khalayak minimalnya di tingkat kelurahan.
Atau juga satu karya berupa program aplikasi komputer dan dimanfaatkan masyarakat minimal di tingkat kelurahan. Jadi pemanfaatnya minimal di tingkat kelurahan ya. Kemudian satu karya berupa alat atau mesin serbaguna dimanfaatkan di masyarakat minimal di tingkat kelurahan juga. Nah, kalau kategori sederhana, satu atau beberapa karya berupa hasil pengembangan model, metodologi, evaluasi pembelajaran, manajemen, atau olahraga yang telah divideokan dengan durasi kumulatif minimal 30 menit. Jadi kalau yang tadi yang kompleks adalah 60 menit, kemudian kalau sederhana itu 30 menit. Satu karya berupa hasil eksperimen sains atau teknologi dimanfaatkan di tingkat sekolah. Nah, tadi kalau yang kompleks di minimal halayaknya atau pemanfaatannya di tingkat kelurahan. Kalau sederhana di sekolah. Satu karya berupa program aplikasi komputer untuk pendidikan dan dimanfaatkan di tingkat sekolah juga. Kemudian satu karya berupa alat atau mesin dimanfaatkan di tingkat sekolah. Nah, kita lihat sekarang karya seni. Kategori kompleks adalah seni sastra, dua buah novel, naskah drama atau film, atau buku cerita bergambar yang diterbitkan ber-ISBN. Coba dicari ya secara online bagaimana cara mengajukan ISBN. Itu mudah ya. Buku kumpulan cerpen minimal 10 cerpen. Buku kumpulan puisi minimal 40 puisi diterbitkan ber-ISBN. Kemudian satuan clipping minimal 10 cerpen atau clipping minimal 40 puisi yang dimuat di media massa yang ber-ISSN. Ya, silakan Bapak Ibu googling apa bedanya ISBN dengan ISSN. Kemudian desain komunikasi visual, setiap judul film, cerita, dokumentasi, animasi, sinetron, wayang, atau company profile berdurasi minimal 30 menit. Kemudian setiap minimal 6 baliho yang berbeda dipasang di tempat umum. Setiap minimal 20 poster, pamflet, brosur seni yang berbeda ukuran kecil dan dicetak berwarna. Kalau seni musik, setiap 6 judul lagu yang telah direkam oleh instansi atau perusahaan, rekaman yang profesional dan setiap 6 judul lagu yang telah dipublikasikan. Kemudian setiap 10 naskah aransemen lagu yang telah diterbitkan dan ber-ISBN. Kalau dari seni busana, Bapak Ibu nanti setiap 10 kreasi busana yang berbeda. Kalau seni rupa, 6 lukisan, patung, ukiran, dan keramik yang berbeda. Setiap 20 karya seni fotografi yang berbeda dan telah dipublikasikan atau dipamerkan. Setiap 10 jenis karya seni ukuran kecil yang berfungsi sebagai souvenir. Kemudian seni pertunjukan, satu judul drama, teater, musik, tari modern, atau klasik, atau sendra tari yang telah dipentaskan dengan durasi minimal 60 menit. Kemudian beberapa judul drama, teater, musik, tari modern atau klasik atau sendra tari yang telah dipentaskan dengan durasi kumulasi minimal 60 menit. Kemudian kategori sederhana, seni sastra, satu buah novel, naskah drama atau film, dan atau buku cerita bergambar atau komik ya, yang diterbitkan dan ber-ISBN. Kemudian buku kumpulan cerpen minimal 5 cerpen atau buku kumpulan puisi minimal 20 puisi diterbitkan dan ber-ISBN. Kemudian satuan clipping minimal 5 cerpen atau clipping minimal 20 puisi yang dimuat di media massa yang ber-ISSN. Kalau desain komunikasi visual, setiap judul film, misalkan cerita, dokumenter, animasi, sinetron, wayang, atau company profile berdurasi minimal 15 menit. Setiap minimal 3 baliho atau poster seni yang berbeda dan dipasang di tempat umum. Setiap minimal 10 poster atau pamflet atau brosur seni yang berbeda ukuran kecil dan dicetak berwarna. Seni musik, setiap 3 judul lagu yang telah direkam oleh instansi atau perusahaan rekaman tertentu atau setiap 3 judul lagu yang telah dipublikasikan. Setiap 5 naskah aransemen lagu yang diterbitkan dan ber-ISBN. Kemudian seni busana, setiap 5 kreasi busana yang berbeda. Kalau seni rupa, setiap 3 lukisan, patung, ukiran, atau keramik yang berbeda. Kalau fotografi itu 10 karya yang berbeda. Kalau karya seni ukuran kecil 5 jenis seperti souvenir, kemudian diedarkan secara luas dan diakui oleh masyarakat. Kalau dari pertunjukan misalkan judul drama ya, teater, musik, tari modern atau klasik atau sendra tari yang telah dipentaskan dengan durasi minimal 30 menit.
kemudian beberapa judul drama, misalkan teater, musik, tari drama, tari modern atau klasik, atau sentra tari yang telah dipentaskan dengan durasi kumulasi minimal 30 menit. Nah, kalau Bapak Ibu ternyata mengembangkan alat peraga seperti apa ya kategori kompleks dan sederhananya? Kalau yang kompleks itu setiap 4 poster atau gambar, 4 set alat permainan pendidikan, 4 set model, 4 alat bantu pelajaran, satu buah benda potongan atau cutaway atau dan terakhir adalah setiap video atau animasi pembelajaran komputer berdurasi minimal 30 menit. Nah, kalau kategori sederhana, itu 2 poster atau gambar, 2 set alat permainan pendidikan, 2 set model, 2 alat bantu pelajaran, video atau animasi pembelajaran komputer berdurasi minimal 15 menit. Kemudian kategori alat praktikum, ya misalkan ini Bapak Ibu yang dari sains dan teknik ya, misalkan kategori kompleksnya adalah 2 set alat praktikum sains, 2 set alat praktikum teknik. Kalau kategori sederhananya itu hanya satu ya, alat praktikum sains. Nah, ini Bapak Ibu jika sama ya dengan yang tadi publikasi, karya inovatif juga kalau, hasil dari kolaborasi, nah ini persentasenya ya, pengembang utama 60%, pengembang kedua 40%. Kalau pengembangnya itu dilakukan oleh 2 orang, kalau 3 orang 60%, 20%, 20%. Kalau 4 orang 60% dan sisanya dari 20%. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu ada di posisi mana? Ya, apakah di pengembang 2, pengembang 3, atau mungkin menjadi pengembang utama. Nah, ini penilaian portofolio. Jadi setelah Bapak Ibu mengisi di website dengan narasi, di deskripsi diri, kemudian mengunggah buktinya, nah maka akan dilaksanakan penilaian portofolio. Penilaian portofolio dilakukan oleh dua orang dosen penguji UKIN di tiap lembaga penyelenggara ujian. Jadi dilakukan oleh 2 orang ya. Nanti masing-masing penguji itu memberikan nilai portofolio tiap mahasiswa berdasarkan rubrik penilaian. Jadi nanti ada rubriknya, nanti penguji 1 menilai, penguji 2 nanti menilai. Sama ya dengan uji komprehensif juga. Skor maksimum tiap mahasiswa untuk portofolio disajikan pada tabel berikut. Nah ini ada, kan tadi ada 4 komponen ya Bapak Ibu ya. Nah 4 komponen itu ada skor maksimumnya. Ya, ada skor maksimumnya. Di komponen satu yang mencari informasi atau pengetahuan baru tentang pembelajaran, mencari informasi baru, penelitian dan mengembangkan karya inovasi itu adalah 1,5. Kalau melakukan refleksi diri, ya, pembelajaran, mencari informasi baru, penelitian dan mengembangkan karya inovasi itu 1,5. Di komponen penelitian, nilai maksimalnya adalah 2. Mengembangkan karya inovasi adalah 2. Jadi skor maksimum untuk UKIN portofolio adalah 7. Nah, bagaimana sekarang kalau misalkan di Bapak Ibu mencari informasi ternyata ada 5 sertifikat gitu ya. Nah, itu berarti nanti sertifikat itu, kegiatan itu ada pada apa? Misalkan yang 30 sampai 80 jam berarti itu kan kreditnya 1. Berarti 1 ditambah nanti ada sertifikat yang lain yang kedua itu berapa jam, kemudian ditambahkan dibagi menjadi 5 karena kan 5 sertifikat. Nah, itu rata-ratanya. Ya. Nah, kemudian jumlah skor dari keempat komponen tersebut kemudian dinilai portofolio yang diskalakan ke 0 sampai 100. Ya, jadi nanti ini nilai maksimumnya kan 7 ya. Jadi berarti 7 dibagi 7 dikali 100. Jadi kalau Bapak Ibu memenuhi semuanya itu adalah 100. Nah, misalkan Bapak Ibu setelah dihitung ada misalkan 3 gitu ya, berarti nilai UKIN portofolio Bapak Ibu adalah 3 dibagi 7 dikali 100. Ya, karena yang dimasukkan itu adalah skalanya 0 sampai 100. Hasil penilaian portofolio kemudian digabungkan dengan hasil penilaian dari CP lain pada UKIN untuk menentukan kelulusan. Bobot portofolio pada nilai untuk UKIN memenuhi rumus yang tadi ya. Jadi UKIN itu di 2020 ini, di periode 2020 ini ada 2 komponen, yaitu UKIN pembelajaran dan UKIN portofolio. UKIN pembelajaran itu skornya adalah bobotnya 6 kali, kalau nilai portofolio 1 kali, ya. Jadi 6 dikali nanti UKIN pembelajaran ditambah 1 kali UKIN portofolio, nanti akhirnya dibagi 7. Nah, ini adalah nilai akhir dari UKIN.
UKIN pembelajaran itu nanti penilaiannya dari 2 aspek juga. Yang pertama adalah RPP, yang kedua adalah video praktik pembelajaran Bapak Ibu, yang sudah dicuplik selama 30 sampai 40 menit. Jadi tenang saja Bapak Ibu nanti meskipun, tadi setelah mendengar ya penjelasan dari panduan ini ternyata, aduh ternyata sedikit sekali ya portofolio saya ya. Tidak apa-apa Bapak Ibu, keluarkan saja yang ada di 2 tahun terakhir, kemudian sekarang ada 1 bulan terakhir untuk bisa memaksimalkan ikhtiar kita, dimasukkan saja. Kalau ternyata belum maksimal, belum 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 apa namanya, belum, skor maksimum, tidak apa-apa Bapak Ibu tenang saja, tidak usah terlalu menjadi beban pikiran yang was-was gitu ya, karena di sini nilai UKIN portofolio itu hanya 1 kali bobotnya Bapak Ibu ya, jadi jangan terlalu menjadi beban, "Aduh dulu nggak ada portofolio sekarang jadi ada portofolio 2020 jadi pusing," gitu, tidak. Kita sikapi dengan baik saja, dengan tenang, kita laksanakan, kita coba buka-buka lagi dokumennya yang ada, lampirkan, kemudian kalau kita bisa berusaha semaksimal mungkin sebulan ini maksimalkan, dan tetap ya harus memegang, orisinal karya asli Bapak Ibu dan jujur, betul-betul memang itu adalah sertifikat Bapak Ibu, karya Bapak Ibu, ya jujur. Karena kita mempunyai Tuhan ya, yang melihat, yang Maha melihat apa yang kita, lakukan. Nah, ini nanti dimasukkan, tidak usah khawatir karena nilainya, UKIN portofolio itu hanya 1 bobotnya. Jadi, misalkan kalau Bapak Ibu bisa memaksimalkan di UKIN pembelajaran itu 6 kali, ya. Jadi misalkan, nilai portofolio belum maksimal, tapi UKIN pembelajarannya maksimal, insya Allah itu akan lulus UKIN-nya, ya. Jadi sekarang mari berstrategi kalau yang mungkin portofolio karena kita tidak bisa mengulang kembali ya, karena itu rekam jejak kita selama 2 tahun terakhir, dibuka lagi dokumen-dokumennya, kita coba memasukkannya, kemudian melaksanakan penilaian diri sendiri sehingga kita berada di mana gitu ya, tadi ya penghitungannya ada di skala mana. Kemudian, nah kita juga punya waktu sebulan ini sebelum awal Desember, sebelum UKIN, kita kalau ada webinar atau ada kegiatan-kegiatan yang lainnya, atau kita mungkin ada peluang penelitian PPK kita diseminarkan di sekolah, kita seminarkan, itu akan menjadi tambahan poin ya. Nah itu. Nah ini di terakhir, di halaman terakhir, ini kalau Bapak Ibu nanti ada karya inovasi, nah ini ada surat pernyataan keaslian karya, nanti ini dilampirkan ya, ini, nanti tinggal dibuat seperti ini, tidak usah membuat lagi, harus mengikuti format ini, yang bertanda tangan di bawah ini nama, NIM itu adalah nomor nomor, PPG Bapak Ibu ya, ada prodi 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 berarti prodi bidang studi PPG Bapak Ibu, universitasnya apa, universitas atau LPTK penyelenggara PPG Bapak Ibu yang ikuti, kemudian menyatakan bahwa karya berupa apa, nama karyanya ya diisi sesuai dengan produk yang dinilaikan pada portofolio, merupakan karya sendiri atau karya berkelompok sesuai dengan nama-nama yang dicantumkan. Jika di kemudian hari terbukti karya tersebut bukan merupakan karya sendiri, maka saya bersedia diproses secara hukum untuk menerima sanksinya. Ini kota, ini tanggal dan bulan. Kemudian nanti materai 6.000, kemudian nama jelas Bapak Ibu, ditandatangan setengahnya mengenai ke materai. Ya, itu. Nah, kemudian coba saya ingin memperlihatkan, ini adalah, pengalaman saya ketika 2015 ya mengikuti sertifikasi dosen, itu ada salah satu, poinnya tentang diskusi diri. Nah, ini adalah kisi-kisi pertanyaannya, ya, kisi-kisi pertanyaannya. Ya, ini pasti berbeda ya dengan pertanyaan Bapak Ibu. Nah, panjang ya, banyak. Banyak sampai poin E ya, dan ini banyak. Jadi memang harus, apa namanya, betul-betul sesuai dengan yang apa kita lakukan. Jadi saran saya deskripsi karena berupa narasi, jadi jangan terlalu banyak kata-kata yang, apa namanya ya, yang kata-kata pendahuluan ya. Langsung saja to the point saja, apa yang sudah dilakukan. Misalkan contoh ya, ini ya saya perlihatkan. Jadi ini ada strateginya. Jadi ketika sertifikasi dosen juga ya diberikan ilmu oleh dosen-dosen sebelumnya yang sudah lulus sertifikasi ini. Jadi ketika mengisi deskripsi diri langsung saja gitu realnya. Jadi jangan ada kalimat-kalimat awal yang berbunga-bunga gitu ya misalkan, atau yang mungkin kalau bahasa dalam orang yang Indonesia itu kan basa-basinya banyak di awal gitu ya. Jadi deduktif saja, langsung saja. Deduktif itu kan berarti ide utama ada di awal paragraf ya.
Jadi kalau misalkan pertanyaannya seperti ini, misalkan ini deskripsi diri, poin A, pengembangan kualitas pembelajaran. A1, berikan contoh nyata semua usaha kreatif yang telah atau sedang saudara lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan jelaskan dampaknya. Ya, usaha kreatifnya, dampak perubahannya. Nah, ini contoh dari jawaban saya waktu itu. Nah, langsung saja. Jadi ketika di DD itu usaha kreatif yang telah dan sedang saya lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yaitu sebagai berikut. Ini mengulang lagi parafrase dari pertanyaan ya. Tadi kan pertanyaannya berikan contoh nyata semua usaha kreatif yang telah atau sedang saudara lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan jelaskan dampaknya. Ada usaha kreatif, dampak perubahan. Nah, ini jawaban saya di kolom yang tadi ya. Nanti kan ada blank space atau kolom kosong. Nanti ditulis oleh kita langsung di situ. Usaha kreatif yang telah dan sedang saya lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran dengan prinsip student center. Kegiatan pembelajaran di kelas berpusat pada mahasiswa, difokuskan pada kreativitas dan kebebasan untuk mengembangkan skill. Saya sebagai dosen pengaku mata kuliah bertindak sebagai fasilitator. Berusaha tidak menggurui, tetapi memandu dan membimbing mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ya, itu. Nah, ini ada kemudian bukti yang kedua, kemudian langsung saja misalkan bukti yang ketiga apa, ya, bukti keempat, kelima, dan sebagainya. Jadi saran saya ketika mengisi deskripsi diri, langsung jawab dari pertanyaan itu, kemudian buktinya apa Bapak Ibu, kegiatan realnya, nyatanya, gitu ya. Nyatanya kalau Bapak Ibu sudah misalnya melakukan refleksi atau melakukan kegiatan perbaikan di pembelajaran, apa buktinya? Ya, seperti itu. Itu mungkin yang bisa disampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, keluarga Bapak Ibu juga sehat, semuanya dalam motivasi baik. Ya, kita saling mendoakan, kita saling menguatkan semua mahasiswa PPG seluruh Indonesia itu lulus menjadi guru profesional, guru bersertifikasi, dan mudah-mudahan tetap bisa mengamalkan ilmunya untuk menjadikan pendidikan berkualitas, menjadikan anak-anak kita lebih bermartabat, berpendidikan, kemudian juga yang paling penting adalah sesuai dengan KII 1, mendekatkan anak-anak kita itu untuk beriman dan bertakwa kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat berjuang Bapak Ibu, semangat. Kita semua fasilitator seluruh Indonesia, baik dosen, guru pamong, semuanya sangat mendoakan Bapak Ibu. Ya, semangat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.